Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran dasar perencanaan teknik mesin bagian kedua ya. Ya, jadi di bab 2 ini akan dibahas yaitu proses pengolahan logam, yang dimana nanti menjelaskan prosedur-prosedur pengolahan logam. Yang kedua ada pengolahan logam, dimana di dalamnya menjelaskan cara mengolah besi secara mendetail. Yang ketiga pengolahan besi tuang ya, jadi menjelaskan cara mengolah besi tuang secara mendetail dan dengan menggunakan beberapa teknik pengolahan ya. Dan yang terakhir pengolahan baja, sama, jadi menjelaskan cara pengolahan baja secara mendetail dengan beberapa teknik pengolahan. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Ya, jadi di proses pengolahan logam itu ada tahap-tahapnya dulu ya. Ada tahap-tahapnya di mana ada beberapa prosedur yang harus kita ketahui agar mendapatkan hasil yang sempurna yang kita inginkan. Nah, tapi sebelum itu kita ketahui dulu apa itu mineral, batuan, dan biji ya. Jadi mineral itu adalah suatu bahan ya, suatu batu, suatu unsur yang terdapat dalam bumi yang mempunyai bentuk dan ciri-ciri masing-masing. Jadi seperti kristal, cirinya seperti ini. Jadi setelah itu ada getah resin itu ya, getah resin itu memiliki ciri seperti ini dan selanjutnya. Nah, selanjutnya batuan. Nah, batuan itu merupakan campuran dari beberapa unsur mineral dan tidak mempunyai unsur kimia yang tetap. Jadi dalam suatu batuan itu banyak ya, jadi campur-campur situ unsurnya dari mineral itu, jadi bisa berupa, jadi satu batu itu bisa berisikan emas, bisa berisikan kristal, atau batu batu ake ya, ada segala macam itu ya. Dan selanjutnya itu ada biji. Nah, biji itu adalah mineral yang mengandung satu atau lebih logam yang banyak ya. Jadi banyaknya kandungan logam dalam biji itu berbeda-beda. Jadi nggak selamanya kandungan bijinya dalam satu biji itu logamnya banyak. Terus belum tentu unsur-unsur lainnya itu selalu persentasinya selalu banyak. Jadi random. Nah, jadi ada beberapa jenis besi yang yang paling penting ya. Jadi ada batu besi coklat ya. Itu ada nama unsur kimianya. Nah, itu kadar besinya itu 40%. Selanjutnya ada batu besi merah. Itu kadar besinya itu ada 50% ya. Dan selanjutnya ada batu besi magnet. Itu kadar besinya 60%. Dan selanjutnya batu besi kalsit itu sama dengan batu besi yang coklat, itu kadarnya 40%. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada metalurgi ya. Jadi metalurgi itu adalah ilmu pemisahan logam ya dari biji dan senyawa campurannya atau amalgamnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pengolahan logam itu ada tiga tahap atau tiga proses pengambilan logam dari bijinya. Nah, apa aja tahapnya? Nah, yang pertama ada penambangan dan persiapan biji. Nah, setelah kita melakukan penambangan di tempat yang disinyalir ada logam, ada biji besi di situ. Nah, selanjutnya melakukan tahap penyiapan biji. Nah, mineral dipisahkan dari materi pengotor limbah. Biasanya tuh lumpur, mineral, silikat dengan cara melakukan metode flotasi. Nah, apa sih Pak flotasi itu? Nah, flotasi sendiri itu cara memisahkan campuran zat padat dengan air. Nah, itu menggunakan gelembung
udara, dan media air. Nah, selanjutnya itu pada proses ini ya, jadi biji mentah itu digerus dan ditambahkan ke dalam air yang berisi minyak dan deterjen. Nah, kemudian dikeringkan untuk mendapatkan biji matangnya. Jadi nanti yang masanya tuh lebih ringan ya, yang masanya lebih ringan itu akan menimbul ke atas, ngikut sama busa deterjen. Sedangkan yang berat itu jatuh ke bawah mengikuti minyak tadi. Masanya lebih masa logam maksud Bapak. Nah, selanjutnya itu ada tahap produksi logam ya. Jadi karena sifat keelektronegatifannya rendah ya, logam selalu bermuatan positif. Nah, oleh karena itu proses pengolahan logam itu bebas dari mineral atau bijinya. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan reduksi pada tahap akhir produksi. Nah, apa sih reduksi itu? Nah, jadi reduksi itu adalah pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Nah, atau juga dapat dikatakan kalau reduksi itu di mana suatu zat kehilangan oksigen. Nah, sebelum dilakukan proses reduksi itu ya, jadi ada teknik-teknik metalurgi agar biji lebih mudah direduksi menjadi logam bebas. Nah, beberapa proses metalurgi itu ada pyrometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Nah, selanjutnya ada pemurnian. Nah, untuk pemurnian sendiri itu berada di tahap akhir ya. Tahap akhir, jadi prosesnya itu di tahap pemurnian ini logam mentah yang masih ada pengotornya itu dilakukan proses metalurgi agar meningkatkan kemurnian dan komposisi logamnya menjadi lebih jelas. Nah, tujuannya dari proses pemurnian itu agar menghasilkan logam tunggal murni. Nah, ini tadi Bapak jelaskan ya. Jadi nanti ya itu gambarnya. Jadi yang bisa dilihat sebelah kanan tuh ya, proses flotasi. Jadi nanti yang masa logamnya lebih rendah itu akan ikut bersama busa-busanya itu di atas ini. Sedangkan yang memiliki masa yang lebih tinggi, logamnya akan ikut di bawah bersama minyak tadi ya. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses tahap melakukan produksi logam. Nah, untuk tahap produksi logam ya, ini bisa dilihat ya. Jadi ini ada tabel untuk memperoleh unsur logam dan berdasarkan afinitasnya. Nah, apa itu afinitas? Nah, kamu nanti belajar di kimia kalau afinitas nih ya. Jadi bisa dilihat situ. Jadi logam, Bapak ambil contoh aluminium ya. Jadi berdasarkan afinitas elektronnya, reduksi elektrolisis anhidrat oksida logamnya itu dalam lelehan krilolit. Terus litium, magnesium, dan natrium, reduksi elektrolisis lelehan klorida logamnya, dan seterusnya. Nanti kamu bisa pelajarin ini di pelajaran kimia. Nah, untuk di tahap produksi logam itu ada contoh-contoh ya. Jadi yang tadi Bapak sebutkan bahwa proses pemisahan oksigen dengan proses pemisahan atau pengurangan oksigen ya, pengurangan oksigen di logam ya. Jadi atau reduksi tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi prosesnya itu seperti ini. Jadi ada 3 jenis pyrometalurgi yang digunakan dalam industri logam, yaitu yang pertama ada kalnasi, pembakaran pelelehan. Nah, kalnasi sendiri itu adalah pemanasan biji pada suhu tinggi. Nah, sehingga biji terkomposisi dengan melepaskan produk gas. Produk gas yang terbentuk bisa berupa CO2 atau H2O. Nah, ini contohnya. Jadi PbCO3 dalam kurung S itu menjadi
PbO ditambah CO2. Nah, CO2-nya dari mana? Nah, CO2-nya itu dari CO3. Nah, S-nya ini dikurangi 3 ini. Nah, ini contoh aja ya untuk memperdalam, nanti kalian bisa belajar di kimia. Nah, pembakaran adalah perlakuan termal yang menyebabkan reaksi kimia antar biji, mentah, dan atmosfer tungku pembakaran, biasanya O2. Proses pembakaran yang penting adalah oksidasi biji sulfida logam, di mana sulfida logam dirubah menjadi oksida logam, seperti contoh berikut. Nah, ini sama yang tadi ya. Ini contohnya, nanti kamu bisa pelajari ini di kimia. Nah, proses pelelehan itu material yang terbentuk pada reaksi kimia itu dipisahkan dalam 2 atau lebih lapisan. Nah, 2 lapisan penting yang terbentuk di tungku adalah lelehan logam dan ampas. Lelehan logam ini bisa saja mengandung hanya logam tunggal atau larutan dari 2 atau lebih logam. 2 atau maksud Bapak, atau larutan dari 2 logam lebih. Ini salah tulis ya ini ya. Nah, ini proses pemurnian logam ya. Proses pemurnian logam. Jadi dimana tujuan dari proses pemurnian logam ini menghasilkan logam tunggal murni ya. Ini prosesnya yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sebelum kita masuk ke subbab selanjutnya, kita ketahui dulu bahwa pengertian dari nah ini. Nah, pyrometalurgi ya. Jadi pyrometalurgi itu suatu proses pemisahan logam dari bijinya dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Jadi pemisahannya menggunakan panas ya, menggunakan panas yang tinggi. Biasanya itu sekitar 1000 derajat ke atas biasanya itu. 1000 derajat ke atas. Nah, sedangkan untuk hidrometalurgi itu merupakan proses pemisahan logam. Nah, jadi menggunakan pemberian reagen pelarut ya, jadi atau larutan air ya, yang dilakukan dengan temperatur yang relatif rendah. Nah, selanjutnya ada elektrometalurgi ya, jadi proses pemisahan mineral dengan prinsip kerja elektrokimia, jadi menggunakan bahan kimia dan listrik ya untuk pemisahannya. Itu untuk meningkatkan kadar mineral yang berharga. Kadar mineral yang berharganya itu ditingkatkan lagi menggunakan teknik ini. Oke, yang selanjutnya ada, kita masuk ke subbab yang kedua nih ya, pengolahan besi. Jadi pengolahan besi itu yang diolah itu biasanya besi yang coklat, besi yang merah, sama besi magnet. Nah, jadi kita langkah pertama itu, jadi kita mereduksi dulu ya, mereduksi biji besinya menjadi logam besi. Habis itu nanti dia akan disaring di bawahnya ini. Jadi nanti dia habis dipisahkan melewati di bawah ini. Jadi ada melewati kokas, terus ada batu kapur, terus biji besi ini dipisahkan jadi ini. Nah, nanti habis itu dia akan masuk ke mana ini, tungku yang paling bawah ini ya. Jadi dengan suhu 1800 derajat ini ya. Nah, proses ini itu dinamakan proses pemisahan ini menggunakan dapur tinggi ya. Menggunakan dapur tinggi. Jadi dikenal dengan proses peleburan dalam dapur tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan besi tuang ya. Pengolahan besi tuang. Nah, pengolahan besi tuang tuh besi dilebur kembali ya, besi kasar itu ya, sama besi tua, lalu dibakarnya dengan kokas dan batu kapur dalam dapur tinggi, tapi yang lebih kecil bentuknya. Nah, proses ini dilakukan berapa kali untuk memperbaiki mutu dari besi tersebut. Nah, bahan yang digunakan dalam proses ini tuh biasanya kapur. Nah, tujuannya biar memberikan sifat yang lebih baik pada besi. Nah, kalau dalam proses itu dipakai suhu
suhu cair rendah ya, sekitar 1100 derajat sampai 1200 derajat Celcius, tapi pengen besi yang keras dan rapuh ya, sifatnya yang keras dan rapuh, jadi besi cukup diambilkan besi kasar yang berasal dari biji besi aja ya, dengan kadar zat arang yang lebih tinggi. Nah, baru ada bahan tambahan itu silium. Nah, itu dipergunakan untuk menambah kekuatan benda dan mempertinggi titik cair. Nah, fosfor ya, jadi ada fosfor juga. Fosfor itu mempermudah penuangan, tetapi membuat besi menjadi rapuh. Nah, bila besi tuang dipakai untuk mutu yang tinggi, jadi harus ditambahkan nikel atau kromium pada waktu proses peleburannya itu. Nah, besi tuang yang diberi bahan tambahan mangan itu warnanya menjadi kehitam-hitaman. Jadi agak gelap ya, nggak abu-abu lagi. Nah, untuk proses peleburan bahan mentah dalam pembuatan besi tuang ya dilakukan dalam dapur-dapur. Nah, ada dua jenis dapur. Jadi yang pertama ada dapur kubah dan dapur listrik. Nah, untuk dapur kubah ya, jadi dapur kubah itu suatu dapur yang paling banyak digunakan di dunia industri ya. Jadi produksi besi tuang itu di dunia dikerjakan secara ekonomis dalam mencairkan besi kasar, besi bekas, dan baja bekas. Nah, dapur ini tuh termasuk dapur tinggi dalam skala yang kecil karena bentuknya kecil. Yang terdiri dari logam yang disusun berbentuk silinder ya. Jadi ini gambarnya ya, di sebelah kanan ini gambar bentuk dari dapur tinggi atau dapur kubah ya, dapur kubah atau dapur tinggi dengan skala yang kecil ini. Ini strukturnya begini. Dan di bagian dalamnya dilapisi dengan batu tahan api. Dapur kubah dapat menghasilkan logam besi tuang cair sekitar 1 ton per jam. Dan dapur kubah hanya dapat bekerja 1 sampai 2. Nanti setelah habis itu dilakukan maintenance lagi di sekitar lapisannya. Nah, selanjutnya ada dapur listrik. Nah, nanti kita belajar dapur listrik di slide selanjutnya, nanti diperjelas ya. Dapur listrik itu yang bagaimana. Jadi dapur listrik ini dapur yang menggunakan bantuan listrik dalam pengolahan logamnya atau menggunakan elektroda. Nah, besi tuang yang dihasilkan mempunyai kualitas tinggi karena bahan-bahan logam cair tidak bersinggungan dengan bahan pembakarnya. Nah, ini kita sudah masuk ke pengolahan baja ya. Pengolahan baja. Jadi pengolahan baja itu ada 3 prosesnya. Jadi ada proses converter, selanjutnya ada proses Martin, selanjutnya ada proses dapur listrik. Untuk yang pertama ada proses converter. Jadi ini adalah proses sebuah wadah untuk mengolah besi menjadi baja yang siap diproduksi ya. Jadi alatnya terbuat dari bahan plat baja yang disambung dengan las. Sedangkan pada bagian dalamnya itu terbuat dari batu yang tahan api juga, seperti dapur tinggi tadi. Nah, batu-batu tersebut umumnya itu bersifat asam atau basa. Biasanya tergantung dari baja yang akan diolah. Untuk bagian bawahnya ada sebuah lubang angin yang berguna sebagai saluran udara ya, saluran pengembus udara dari luar itu ya. Nah, selain itu pada alat ini juga terdapat penyangga yang dilengkapi dengan trunnion. Trunnion itu alat penyangga ini. Nih, ini penyangganya ini. Nah, ini penyangganya di bawahnya nih. Di gambar yang bawah ya. Nah, pada bagian ini berguna untuk mengatur posisi konverter, akan diposisikan vertikal atau horizontal. Nah, jadi ini nanti bisa diposisikan mau naik, mau turun, itu bisa pakai ini. Trunnion ya. Nah, proses ini tuh juga dikenal dengan proses konverter Bessemer ya. Jadi adalah sebuah bejana dengan lapisan batu tahan api yang bersifat asam seperti tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, pada proses konverter Bessemer ini ya,
itu diisi dengan besi kasar kelabu yang banyak mengandung silium. Nah, silium dan mangannya itu pertama kali yang terbakar. Selanjutnya zat arang. Nah, pada saat udara mengalir ya, jadi melalui besi-besi kasar, udara membakar zat arang dan campuran tambahan sehingga isi dapur masih tetap dalam keadaan encer. Nah, setelah kurang lebih dari 20 menit nanti semua zat arang sudah terbakar ya kan. Maka selanjutnya terak akan keluar. Keluarnya itu dari ini ya, dari bawahnya sini nih. Nah, keluar dari sini nanti bawah sini. Bawah sini. Nah, baja itu membutuhkan karbon sekitar 0 sampai 1,79%. Dan pada waktu proses terlalu banyak karbon yang hilang terbakar, maka kekurangan itu harus ditambah dalam bentuk besi yang banyak mengandung karbon. Nah, dengan cara ini kadar karbon dapat ditingkatkan dari oksidasi besi yang terbentuk dan besi yang mengandung zat asam dapat dikurangi dengan besi yang mengandung mangan. Nah, pada proses Bessemer ini ya menggunakan besi kasar dengan kandungan fosfor dan belerang yang rendah. Nah, tetapi kandungan fosfornya dan belerang masih tetap agak tinggi karena dalam proses kedua unsur tersebut tidak terbakar sama sekali. Nah, hasil dari konverter Bessemer ini disebut baja Bessemer yang banyak digunakan untuk bahan konstruksi. Jadi proses Bessemer ini digunakan untuk memproduksi baja dari pig iron. Ya, jadi proses ini dinamai dengan sesuai nama penemunya, Henry Bessemer. Oke, dan selanjutnya ada proses Siemens-Martin. Nah, jadi proses Siemens-Martin ini proses pengolahan baja yang dibantu dengan tabung gas. Ya, jadi menggunakan tabung gas. Nah, cara membuat baja ini ditemukan oleh Siemens dan Martin sesuai dengan proses nama penemunya ya. Nah, tempat atau dapur yang digunakan untuk proses ini itu tungku yang dilengkapi dengan ruang hawa karena menggunakan udara toh. Nah, jadi dalam sebuah tungku tersebut mampu menampung banyak 30 ton bahan baku, bahkan 50 ton sekaligus. Nah, jadi teknik ini berasal dari besi kasar atau bahkan besi-besi tua ya. Jadi apabila besi yang dipakai mengandung fosfor, maka lapisannya bersifat basah. Sedangkan bila besi yang dipakai tidak mengandung fosfor, maka lapisannya memiliki sifat asam. Nah, jadi dia tuh menggunakan tabung gas. Nah, tabung gasnya itu akan dibakar dengan udara ya. Jadi untuk pembakaran dialirkan ke ruang-ruang melalui batu tahan api yang sudah dipanaskan dengan temperatur 600 derajat sampai 900 derajat. Nah, demikian nyala apinya mempunyai suhu yang tinggi, kira-kira itu 1800 derajat. Nah, gas pembakarannya itu yang bergerak keluar masih memberikan panas ke dalam ruang yang kedua dengan menggunakan keran pengatur. Nanti ada kerannya itu buat ngatur itu ya. Jadi itu bisa lihat ya di gambarnya tuh. Ini ada ruang-ruang ini ruang kedua ini. Ruang yang kedua, lapisan kedua. Nah, maka gas panas dan udara pembakaran masuk ke dalam ruangan tersebut secara bergantian, dipanaskan dan didinginkan. Segitu terus sampai prosesnya selesai. Selanjutnya bahan bakar yang digunakan adalah gas dapur tinggi, minyak yang dipanaskan atau strokone, dan juga gas generator. Nah, tadi Bapak bilang kan ada proses Martin ini ada dua ya, jadi ada basa sama asam. Kalau yang basa itu ya, jadi masih mengandung beberapa kotoran seperti zat asam, belerang, fosfor dan sebagainya. Kalau yang proses Martin asam itu kadar kotoran-kotorannya itu lebih sedikit. Nah, selanjutnya ada dapur listrik ya. Jadi ada proses dapur listrik. Jadi dapur listrik itu digunakan untuk pembuatan baja yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah,
Jadi ada dua ya untuk dapur listrik ini, ada dua macam ya. Jadi yang pertama ada dapur listrik dapur busur cahaya langsung, dan ada dapur dapur induksi atau dapur listrik nyala tidak langsung. Nah, intinya untuk dapur listrik nyala langsung ya. Jadi dapur listrik nyala langsung itu menggunakan listrik, lalu dialirkan melewati elektroda. Nah, dapur busur cahaya bekerja berdasarkan prinsip panas yang memancarkan dari busur api. Dapur ini dikenal juga dengan sebutan dapur busur nyala api ya. Jadi atau dapur busur cahaya. Dapur busur cahaya juga bisa, dapur listrik nyala langsung juga bisa. Nah, dapur ini merupakan suatu tungku yang bagian atasnya digantungkan dua batang arang sebagai elektroda pada arus bolak-balik, atau dengan 3 buah elektroda yang dialirkan arus berputar. Nah, misalnya itu pada dapur Stasano ya. Jadi ini dapur Stasano ya. Dia bisa dilihat di gambar sebelah kanan itu. Nah, jadi dapur Stasano busur api itu terjadi antara 3 ujung elektroda arang yang berada di atas baja, yang dilebur melalui ujung elektroda itu dengan arus putar. Pada dapur Girot ya, jadi ada dapur Girot juga namanya, itu pakai arus bolak-balik, mengalir melalui satu elektroda yang membentuk busur api di antara kutub dan baja cair selanjutnya. Dikeluarkan melalui 6 buah elektroda baja yang didinginkan dengan air ke dasar tungku. Nah, untuk yang dapur induksi itu tetap menggunakan elektroda ya. Tetap menggunakan elektroda tapi tidak ditempelkan secara langsung. Jadi melalui media. Biasanya itu melalui media larutan ya. Jadi ada larutan cairan, jadi dimasukkan situ elektrodanya, ditempelkan di situ, nanti besinya itu berputar di dalamnya. Biji pengolahan logamnya itu di dalamnya itu. Jadi nggak langsung elektrodanya nggak langsung masuk ke dalam cairannya itu. Jadi dia masuk di pinggir-pinggirnya ini aja. Nah, itu dibagi jadi dua. Jadi dapur induksi ada dua. Yang pertama ada dapur induksi frekuensi rendah. Jadi bekerja menurut prinsip transformator ya. Jadi kalau kamu pernah lihat step down atau step up, kalau kamu belajar di fisika nanti itu ada, itu namanya transformator. Jadi dapur ini merupakan saluran keliling teras dari baja yang beserta isinya dipandang sebagai gulungan sekunder transformator yang dihubungkan singkat. Akibat hubungan singkat tersebut, di dalam dapur mengalir suatu aliran listrik yang besar dan membangkitkan panas yang tinggi. Jadi dari lilitan-lilitan ini ya, itu ada arus singkat. Nah, arus singkatnya itu menghasilkan panas. Ya, jadi kayak konslet gitu. Ada konsleting, jadi dari konsleting itu menghasilkan panas di dalamnya. Jadi induksi ini seperti itu. Nah, selanjutnya ada dapur induksi frekuensi tinggi ya. Jadi dapur ini terdiri dari suatu kuali yang diberi kumparan besar di sekelilingnya, sama aja, tapi apabila dalam kumparan dialirkan arus bolak-balik, maka terjadilah arus putar di dalam isi dapur. Jadi arus di dalam itu putar-putar itu ya, arus listriknya ya. Arus listrik merupakan aliran listrik hubungan singkat dan panas yang dibangkitkan sangat tinggi sehingga mencairkan isi dapur dan campuran tambahan yang lain, mengoksidasinya. Nah, hasil akhirnya dari dapur listrik disebut baja elektro, digunakan sebagai alat perkakas. Nah, contohnya itu pahat, alat tumbuk, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian itu dari Bapak. Jika ada yang kurang jelas, Bapak mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya lewat WA. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.